Di video kali ini gue bakalan nge-review kamera dari brand Sony. Tapi sebelum itu intro dulu. Halo guys, welcome back to my channel. My name Arya, bersama gue Arya. Di video kali ini gue bakalan nge-review kamera dari brand Sony, yaitu Sony A7 ya guys ya. Nah, kamera ini tuh sangat populer banget ya guys ya. Banyak yang pakai gitu, usernya itu banyak, terutama para fotografer ya guys ya. Jadi banyak fotografer yang pakai kamera ini, terutama kamera Sony A7 yang mark selanjutnya ya, yang seri selanjutnya. Nah, kamera Sony A7 ini adalah kamera full frame nya Sony, full frame mirrorless yang paling murah ya guys ya. Jadi full frame mirrorless yang paling murah ya guys ya. Kayak kalau misalkan di Canon itu kayaknya itu ada Canon RP ya guys ya, seri bawahnya lagi dari R yaitu RP. Nah, kamera ini tuh mungkin bakalan jadi saingan kamera Canon EOS RP itu ya guys ya. Untuk segi harga juga ya sama kamera Canon EOS RP itu cukup ya memadai gitulah ya guys ya. Mungkin dari segi fiturnya atau dari segi warna, segi usernya itu, buat ngontrolnya itu pasti berbeda ya guys ya. Dan ya itu selera kalian masing-masing. Dan kalau misalkan kalian tertarik dengan konten teknologi, fotografi ataupun videografi, dan ya ketiga hal tersebut ya guys ya yang bakalan gue bahas di channel ini, kalian kalau suka dengan ketiga hal tersebut, entah itu fotografi, videografi maupun teknologi ya guys ya, gak usah ragu untuk subscribe channel ini dan like serta nyalakan tombol loncengnya, karena channel ini membahas ketiga hal tersebut, yaitu teknologi, fotografi, dan videografi. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gua, my name Arya ya guys ya, karena di sana juga bakalan ada info atau update menarik tentang teknologi, fotografi ataupun videografi tentunya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, gua bakalan bahas dulu seperti biasa tahunnya ya guys ya. Kamera ini tuh menurut gua cukup ya udah cukup tua lah ya guys ya, yaitu dirilis pada tahun 2012. Ya mungkin untuk segi fitur atau kelengkapannya mungkin bakalan ketinggal sama kamera-kamera terbaru untuk sekarang ya guys ya, entah itu dari brand Canon, dari brand Fujifilm, dari brand Nikon, dari brand Lumix dan sebagainya bakalan ketinggal ya guys ya. Jadi ya kalian bisa pertimbangin sendiri. Dan untuk sensornya dia itu memakai sensor full frame ya guys ya. Jadi dia itu udah pakai sensor full frame 24 megapiksel. Jadi untuk untuk foto-foto, terutama fotografer itu menyukai dengan kamera ini gitu. Oke, dan menurut gua untuk resolusi videonya ya guys ya, ini tuh cukup disayangkan banget, udah ketinggalan banget. Kalau kamera-kamera dengan harga segini ya guys ya, mungkin malah di bawahnya lagi ya, walaupun nggak full frame ya, dia itu udah bisa 4K untuk yang sekelas-kelas dia ini ya guys ya. Dan sayang banget kamera ini tuh cuman bisa 1080p atau Full HD di 60 fps. Jadi ya di Full HD doang ya, tapi kalian masih bisa slow mo dengan 60 fps nya. Dan untuk ISO nya juga dia itu ya sangat kecil sih menurut gua ya, walaupun kalau kalian pakai ISO yang tinggi-tinggi itu bakalan ada noise, tapi mungkin dengan ISO yang tinggi kalian bisa menangkap cahaya. Kalau misalkan kegelapan ya kalian bisa terangin lebih dari 6400 untuk ISO nya, karena kamera ini tuh bisa cuma di 6400 doang, jadi itu cukup kecil ya guys ya. Mungkin untuk sekelas DSLR juga di harga 3 jutaan itu udah lebih dari 6400, bahkan di 12 ribuan atau ya lebih tinggi lah ya guys ya. Jadi ini menurut gua cukup ketinggalan. Jadi kalian bisa kalau misalkan kalian mau beli kamera ini, kalian bisa pertimbangin sendiri gitu ya guys ya. Oke, untuk format gambarnya ya guys ya, dia itu bisa di JPEG dan RAW ya guys ya. Nah, keunggulan dari JPEG itu ya kalian tuh gak usah ngedit fotonya lagi gitu ya guys ya, jadi gak usah di color grading gitu ya guys ya. Tapi kelemahan dari JPEG itu adalah
apa namanya, MB-nya itu terlalu besar gitu ya guys ya. Untuk kalian bisa menyimpan storage room-nya itu ya cukup padat gitu ya guys ya, gak seluas sama RAW. Karena kalau RAW itu masih bisa diedit, masih bisa di color grading, terserah kalian gitu ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah setelah itu ada shutter speed dari kamera ini tuh menurut gua cukup tinggi, di 1/8000 ya guys ya. Ya walaupun gak setinggi kamera yang lain, tapi menurut gua untuk shutter speednya ini cukup lumayan gitulah ya guys ya, bisa membanding-bandingkan gitu ya guys ya, bisa bertarung dengan kamera-kamera lain dari brand lain gitu ya guys ya. Dan untuk continue shutternya atau continue shooting atau ya bisa disebut dengan kecepatan shutternya, bukan shutter speed ya guys ya, tapi beda lagi. Yang ini tuh continue shooting yaitu 5 fps ya guys ya, jadi 5 frame per second. Ya menurut gua cukup ketinggalan ya guys ya, tapi wajar aja karena kamera ini tuh dirilis pada tahun 2012. Gua itu biasanya nge-review spesifikasi kamera dari Canon ya guys ya. Untuk harga segini tuh dari Canon itu udah ada yang 10 fps, bahkan 15 atau 20 gitu ya guys ya. Untuk kali ini dari Sony ya ketinggalan. Mungkin untuk di seri selanjutnya gitu yang khusus banget buat fotografi gitu ya, mungkin bakalan lebih tinggi lagi lah ya guys ya, karena ini juga kan kamera perilisan paling awal dari full frame nya Sony gitu ya guys ya. Jadi ya dimaklumin aja, apalagi kan tahun rilisnya itu di 2012. Dan untuk layarnya ini dia itu bisa di vari angle ya guys ya, flip vari angle, dan ukuran layarnya itu 3 inci. Dan gua itu kan lihat dari website gitu ya guys ya, dia itu belum bisa touchscreen ya guys ya, sayang banget. Untuk Canon EOS RP itu yang pernah gua review itu kayaknya itu dia bisa touchscreen seingat gua ya guys ya, tapi kalau ini sih belum ya guys ya. Ya mengingatkan lagi karena tahunnya 2012, tapi menurut gua untuk harga segini sih sebenarnya harus bisa touchscreen sih ya guys ya, karena kamera di bawahnya walaupun APS-C gitu, mau dari brand manapun walaupun APS-C gitu, itu tuh udah bisa touchscreen rata-rata ya guys ya, rata-rata itu udah bisa touchscreen. Terus flip ya, walaupun flipnya itu enggak vari angle atau apa, terus ya mungkin bisa 4K juga tadi ya guys ya. Dan continue shootingnya itu lumayan tinggi kalau untuk sekarang, jadi kalian bisa pertimbangin banget karena ini sebuah kelemahan dari kamera ini ya guys ya. Dan untuk prosesornya dia itu memakai prosesor Bionic X ya guys ya, jadi ya prosesor dari Sony ya guys ya. Kalau prosesor dari Canon itu ada yang digit X, digit 3, digit 4, digit 2 gitu ya guys ya. Kalau dari Sony itu Bionic X ya guys ya. Dan kalau untuk masalah beratnya sih dia cukup ringan ya guys ya, karena bodinya juga cukup compact gitu ya guys ya. Gak kayak kamera Canon yang bodinya itu kayak DSLR banget gitu ya guys ya. Ya walaupun dari Canon sih ada yang ringan-ringan sih ya, cuman kalau untuk Sony ini yang A7 ini cukup ringan ya guys ya, dengan berat 476 gram ya guys ya, jadi cukup ringan ya. Jadi kayak gitu ya guys ya, keunggulan untuk kamera Sony yaitu beratnya itu ringan ya guys ya. Tapi kalau misalkan buat moto-moto gitu biar stabil sih menurut gua harus membutuhkan berat yang cukup berat gitu ya guys. Dan untuk segi dimensinya ya guys ya, dia itu mempunyai dimensi 127 kali 474 kali 38 ya guys ya. Dan untuk masalah fiturnya sendiri dia itu mempunyai WiFi, NFC, setelah itu ada GPS juga, terus ada ya pokoknya port-port yang lain kayak HDMI juga itu dia punya ya guys ya. Dan ya barusan gua nge-review body kameranya ya guys ya, barusan itu body kameranya belum termasuk lensanya, dan sekarang gua bakalan review yang lensanya ya guys ya. Untuk lensanya sendiri dia itu memakai mounting F ya guys ya.
F. Kalau untuk di Canon sih ada IFM, terus IFS, setelah itu ada RF, RFS, ada M series gitu ya guys ya, IFM. Dan kalau untuk di Sony ini sih pakainya F ya guys ya. Nggak tahu untuk yang Sony lainnya, tapi untuk yang gua review ini tuh pakai mounting F ya guys ya. Dan untuk lensanya dia itu memakai lensa 28-70 f3 ya guys ya. Jadi dia itu memakai focal length 3 ya guys ya. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan bokeh ya, walaupun nggak sebokeh-bokeh kayak kamera yang lain ya guys ya, lensa kamera yang lain atau lensa-lensa third party di luar sana ya guys ya. Dan ya mungkin segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya ya guys ya. Oh ya, lupa untuk harganya ya guys ya, hampir aja gua lupa, hampir gua tutup videonya. Untuk harganya sendiri dia itu dijual di harga 11 jutaan ya guys ya. Ya jadi segitu dulu untuk video dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya.